Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya, kita bersyukur ya kita diberi kesehatan sehingga sebelum kegiatan kita dimulai, Jusmania memimpin kita di dalam doa. Marilah kita semua berdoa. Berdoa selesai. 1, 2, 3. Semangat. Ya, kalau anak-anak semangat belajar, ya ilmu kita pelajari pada hari ini juga akan mudah anak-anak serap. Ya, ini sudah Ibu lihat siswa yang hadir. Ya, Ibu harap untuk tetap mengisi absen agar Ibu tahu nanti siapa-siapa yang hadir dalam kegiatan pembelajaran ini. Ya. Link absennya ada Ibu kasih di grup WA, ada juga di Classroom. Apa yang anak-anak lihat di HP anak-anak saat ini atau laptop? Ada gambar apa di sana anak-anak? Ada anak-anak yang bermain layangan. Yang kedua, ada tangga, ada pohon, ada layang-layangan yang tersangkut di pohonan. Oh, betul. Hebat Jusmania ya. Kalau misalnya kita ketahui panjang tali layang-layang, kemudian kita juga ketahui jarak antara anak ini dengan titik tepat layang-layangnya berada 60 meter ini, maka ya kita bisa menentukan tinggi layang-layangnya anak-anak tanpa harus anak-anak terbang untuk mengukur tinggi layang-layang ini. Kan ini bisa kita hitung anak-anak dengan apa? Nah, dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mengenai teorema Pitagoras. Ya, Pitagoras itu apa? Apakah sebuah benda atau apa? Kira-kira apa Pitagoras itu? Menurut saya, Pitagoras itu sebuah rumus untuk menghitung suatu ukuran. Terima kasih, Jusmania. Nah, jadi anak-anak Pitagoras ini adalah nama seorang matematikawan. Nah, kalau dilihat gambarnya itu ini, ya, seorang laki-laki. Nah, jadi dulu ya sebelum Pitagoras ini lahir sudah dikenal yang namanya ada 3 angka yang saling berhubungan ya berkaitan dengan segitiga siku-siku yang sekarang itu disebut dengan triple Pitagoras. Dari dulu orang sudah kenal itu ya, 3 angka itu dipakai untuk membangun ya bangunan pada zaman dulu kala misalnya bentuk seperti ini. Ini apa nih namanya nih bangun apa ini? Piramida. Ya. Nah, setelah Pitagoras ini lahir, dia ini adalah orang yang mempunyai semangat belajar yang tinggi, pernah membuat suatu pembuktian terhadap 3 angka itu. Apa sih hubungan antara 3 angka itu? Begitu ya, si Bapak Pitagoras ini. Nah, sehingga dari pembuktiannya dia menemukan bahwa dalam segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya sama dengan kuadrat hipotenusanya. Muncullah namanya teorema Pitagoras. Karena dia yang pertama membuktikannya, begitu. Bukan dia yang pertama menemukan angka itu. Sebelum dia lahir, angka itu sudah ada. Apa arti dari 11 pangkat 2? Silakan. 11 dikali 11. Hasilnya? 121. Benar. Yeay, hebat tidak? Siapa yang ingat lagi luas segitiga? 2 kali alas kali tinggi. Hebat, wis ya. Betul ya anak-anak ya? Baiklah, untuk apa sih kita belajar teorema Pitagoras ini anak-anak? Ya, dan ini ya. Nah, coba kita lihat di sini supaya bangunannya itu tidak selisih. Di sini pasti dia menggunakan 3 angka itu. Tenda yang bentuknya seperti ini. Ini pasti kita membutuhkan teorema Pitagoras ya. Baik kita menentukan tingginya. Teorema Pitagoras itu anak-anak tidak dipakai pada hari ini saja, tetapi akan dipakai untuk materi kelanjutan daripada materi yang kita pelajari pada hari ini ya. Contohnya kamu nanti akan belajar yang namanya bangun ruang 5, kerucut. Nah, untuk mencarinya itu tingginya itu pasti menggunakan teorema Pitagoras. Pembelajaran kita pada hari ini anak-anak ya. Yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat membuktikan kebenaran teorema Pitagoras dengan benar ya. Walaupun tadi Bapak Pitagoras sudah membuktikan, nah sekarang giliran kita lagi membuktikan dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh Bapak Pitagoras tadi. Kemudian menentukan panjang sisi segitiga siku-siku. Jika panjang 2 sisi diketahui dengan benar, kemudian kalian dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dengan benar.
Nah, jadi ini alur kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya, anak-anak ya. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Selanjutnya di dalam kegiatan intinya nanti ya, karena di sini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Ibu memberikan sebuah masalah kontekstual ya, yang dimana masalah itu ada di dalam LKPD. Selanjutnya nanti kalian tidak mengerjakannya sendiri, tapi kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Ya, kalian bekerja secara kelompok, kemudian kalian akan diskusi kelompok di sana, lalu itu kalian presentasikan. Selanjutnya kegiatan penutupnya itu adalah kita akan membuat kesimpulan bersama nanti apa yang kita pelajari pada hari ini. Setelah itu Ibu akan mengukur seberapa jauh kemampuan kalian ya dalam menangkap materi pada hari ini lewat tes formatif. Nanti akan Ibu berikan juga, selanjutnya kita selesai dengan doa penutup. Ini alur kegiatan kita ya anak-anak. Ibu harap kalian ikuti karena setiap tahap-tahap ini Ibu akan menilai. Tidak hanya hasilnya saja tapi prosesnya juga Ibu akan menilai keaktifan kalian. Jadi Ibu harapkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, selanjutnya di sini apa yang anak-anak lihat di sini? Kapal. Kapal, lalu? Rumah. Gitu ya. Iya, ya. Tentunya kondisi ini tidak asing lagi buat anak-anak. Kenapa? Karena kita di sini kan ada sungai di sekitar dekat kita di sini. Nah, jika seorang tukang tambang melakukan perjalanan dengan rute seperti ini, ya kan? Dia nyebrang dulu sekitar 100 meter, kemudian dia belok kanan sekitar 240 meter hingga sampai ke dermaga B. Sekarang pertanyaannya, berapa jarak dermaga A dengan B? Nah, ya, ini akan kalian selesaikan nanti secara berkelompok, ya. Ada soal ini di LKPD, kalian selesaikan secara kelompok dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ya, untuk kalian lebih sebelum kalian mengerjakan itu, Ibu kasih pengantar dulu agar kalian paham ya terhadap rumus atau teorema Pitagoras itu. Pertanyaan Ibu adalah, yang mana sudut siku-sikunya? Bu. Apa? Sudut C. Sudut C, betul. Ya, betul Putri, hebat ya. Jadi sudut C itu adalah sudut siku-sikunya. Sekarang sisi miringnya yang mana? Apakah sisi A ini, sisi B ini, atau sisi C? Siapa yang bisa jawab? Ayo, silakan. Sisi A. Sisi A. Siapa? Oke. Kenapa Dino jawab sisi A sebagai sisi miringnya? Karena Iya, sudut C-nya kan sudut siku-siku. Jadi sudut B ke C itu miringnya. Sudut miringnya. Iya, oke. Ya, sekarang begini ya, Ibu luruskan ya pemahaman anak-anak ya terkait sisi miring. Sekarang jawaban yang benarnya seperti ini anak-anak ya. Untuk menentukan sisi miring pada segitiga siku-siku itu adalah dengan cara melihat sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Siapa yang berhadapan dengan sudut siku-siku? Sisi yang mana? A ini, B ini, atau C ini? C. Benar. Terbentuk rumus dari pernyataan Pitagoras ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lalu pertanyaannya, apakah teorema itu benar? Banyak cara untuk membuktikan bahwa teorema Pitagoras ini memang benar. Ya, caranya adalah menggunakan aplikasi GeoGebra. Atau bisa juga menggunakan tabel seperti ini juga bisa. Yang penting pada segitiga siku-siku. Ya, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya terdiri dari 3 titik. Ya, titik A, titik B, dan titik C. Kata Bapak Pitagoras itu bahwa jumlah kuadrat dari sisi penyikunya itu sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Ya. Di sini 16, di sini 9. Kalau dijumlahkan apakah sama dengan di sini? Benar, Bu. Benar ya? Iya, jadi benar ya. Terbukti kalau kita buktikan dengan cara ini. Bu. Nah, di sana apa yang kamu kerjakan di sana dalam LKPD? Yang pertama kamu akan membuktikan kebenaran teorema Pitagoras, tapi dengan cara yang berbeda. Selanjutnya menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisinya diketahui dengan benar. Selanjutnya menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dengan benar. Ya, jumlahnya ya. Jadi ada 3 kelompok terdiri dari 4 anggotanya. Silakan kalian klik di sana, nanti Ibu akan bagi kalian setiap kamarnya. Nah, ini kayaknya sudah masuk ya. Mohon izin Ibu Budi dan Ibu Lailani, saya akan mengontrol anak-anak di kelompoknya. Kan anak-anak dikerjakan, bagaimana, ada kendala?
Belum, Bu, karena masih proses pengerjaan. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Kalau ada yang dibingung, boleh WA Ibu juga ya di chat. Silakan. Mungkin Ibu nanti pindah ke room sebelah ya. Oke, dilanjutkan, semangat anak-anak. Kerjakan soalnya. Ya, ayo gimana dengan tugas-tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan, Dino? Sudah paham, Bu? Paham ya? Ya. Ya. Sudah nomor berapa, Dino? Sudah nomor 1, sudah. Nomor 2, sudah. Nomor 3 juga sudah, Bu. Saya manfaatin waktunya. Silakan yang lainnya bisa tanyakan Dino ya. Depi juga. Waktunya tinggal 2 menit ya. Nanti Ibu akan mengeluarkan kalian dari room kecil ini. Kita akan bergabung di room besar. Kemudian nanti dipresentasikan. Oke? Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Silakan kelompok 1. Siapa ini, Putri kah? Ya, Bu. Oke, silakan Putri untuk mempresentasikan soal nomor 1. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kami. Jadi, di sini dapat kita tulis luas daerah persegi CD sama dengan luas daerah persegi EFGH ditambah 4 luas daerah segitiga. Dan hasilnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Ya, ternyata apa kesimpulannya nih? Kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi penyikunya. Berarti terbukti ya, Putri ya? Iya, tepuk tangan untuk Putri. Hebat. Dan kelompok 1 Akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan kegiatan 3. Jadi untuk mencari sisi miringnya, kita akan memakai rumus sebagai berikut. X kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, jadi 4 kuadrat ini adalah tingginya ya. Kuadrat sama dengan 25. Dan 25 ini kita akan akarkan menjadi 5. Jadi sisi miring segitiga siku-siku tersebut adalah 5 meter. Iya, Jadi betul. seperti itu. Tepuk tangan untuk Dino. Nah, ini jawabannya Dino luar biasa sekali. Bagus ya. Terus ditingkatkan. Oke, Bu, stop screen. Nah, jadi dari apa yang sudah anak-anak pelajari tadi, ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan anak-anak. Sudah kita pelajari, sudah dipahami? Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang apa yang bisa kalian simpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini? Teorema Pythagoras terbukti benar. Iya, betul. Hebat. Tepuk tangan untuk Yusmania. Luar biasa. Ya, benar ya bahwa teorema itu benar dan bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Selanjutnya adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring C, sedangkan panjang sisi siku-siku lainnya adalah A dan B berlaku. C kuadrat sama dengan, yuk, C A ini kuadrat, adalah, ya, A kuadrat tambah B kuadrat. betul. Hebat. Ya, siapa lagi? Ya, Bu. Ya, silakan Alia. Gimana Alia? B kuadrat? Sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Betul. Iya, tepuk tangan untuk semuanya. Ibu akan memberikan kalian tes formatif. Ya, ini untuk mengukur pemahaman anak-anak. Sudah Ibu kasih di classroom ya. Silakan dibuka. Itu tolong kalian kerjakan, tapi tidak kelompok lagi. Ini individu, kerjakan. Ibu kasih batas waktu sampai jam 12 siang. Nanti dikumpul lewat classroom. Ini adalah tes formatif, dikerjakan secara individu. Anak-anak pelajari ya, agar lebih mudah memahami materi yang akan kita pelajari minggu depan. Dan selanjutnya anak-anak ya, mengingat ini kita masih dalam kondisi pandemi, Ibu harapkan anak-anak untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Kalau keluar, wajib menggunakan masker. Ibu mau tanya nih sebagai refleksi kita dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, apa yang anak-anak rasakan? Menyenangkan, Bu. Iya, menyenangkan. Ibu harap dengan menyenangkan itu anak-anak lebih mudah memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, Dino, pimpin kita dengan doa Dino untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akhiri kegiatan belajar kita pada hari ini. Ibu ucapkan selamat siang. Siang, Bu.